I swear to God, dari awal bulan Maret kita udah disuguhin sama film-film yang bener-bener wow. Dan di tengah-tengah keluar Pengepungan Bukit Duri, makin wow lagi tuh ya. Dan akhir bulan, ini nih yang mau gue jelasin nih. Oke, gue baru balik dari nonton The City is a Battlefield atau judul Indonesianya Perang Kota. Dan pertama-tama gue benar-benar minta maaf kepada Mbak Molly Surya karena gue belum pernah nonton satu pun film Anda, dari Fiksi, Marlina Pembunuh Babak, even Trigger Warning. Gue belum pernah nonton film itu. Aku belum pernah nonton salah satu pun film Mbak. So I was so unfamiliar with the game, and my God, this kind of movie is the movie that I will watch during my period. And I'm really mad to myself because how the fuck did I miss this gem of a female director? Kayak jarang banget gue nemu sutradara perempuan Indonesia yang benar-benar bisa capture vibe, tone, dan tipe cerita, terutama sinematografi juga yang benar-benar itu benar-benar film yang pengen gue tonton saat gue masih masa-masa pubertas anjir. Like this is bonkers, and this movie right here is definitely going to my top 5 movie of this year, like for sure. Aku berusaha untuk tidak spoiler sama sekali agar kalian mendapatkan experience yang sama yang aku dapatkan saat menonton film ini. Dan aku tidak mau menceritakan sinopsis dasarnya tentang film ini karena sebelum aku rekam ini, aku rekam yang sebelumnya dan itu aku benar-benar yapping, banyak bengongnya. Itu aku lupa pencet pause, lupa pencet play, itu aku ada 12 menit kok isinya aku cuma bengong doang, so I'm gonna skip that. Ya kalau misalkan kalian udah lihat trailer juga ya, you already got the basis for it. Dan saat aku lihat, man, I really miss Indonesian period movie. I really miss it. Dan terutama ini di set pada aksi gerilya Belanda yang bener-bener gue kayak ini sejarah yang di buku PKN dan buku IPS aja sepaham aku anak SMK, jadi aku gak tahu apakah di SMA dapat 7 atau enggak. Itu aksinya tuh bener-bener kayak cuma 2 lembar doang dan cuman ngejelasin secara dasarnya, dan aku bener-bener gak tahu kayak kondisi orang-orang di sana tuh gimana. Dan di awal film itu nanti bakal ada dokumenter itu udah ngejelasin dasarnya, occupation Belanda pas perang dunia udah berakhir, Jepang udah pergi, walaupun mereka tahu Indonesia udah mereka tetap kayak ini masih tanah kita anjir, ini masih tanah kita, masih jajan kita nih, kita masih bisa enjoy nih. Dari awal aja udah di set kayak respon warga lokal pada tahun itu seperti apa. Ditambah juga gue beneran gak tahu kalau aksi militer Belanda itu ada bantuan dari India juga. Gue jarang banget baca buku sejarah. Gue SMK jadi gak ada pelajaran sejarah, dan gue jarang banget ke museum. So, jika kalian ada rekomendasi buat aku untuk bacanya dari mana, pastikan physical. I really love reading physical. Tolong komen di bawah. Aku harus mulai dari mana? Because I'm kinda interested learning our history back. Mungkin secara set dan tone kelihatannya tenang, tapi kayak rasa mencekamnya tuh kayak beneran ada, kayak the director Molly Surya, to the set designer, to the cinematographer, to the actors, even the extras. Rasanya tuh bener-bener adem, tentram, kayak gue ingin banget jalan kaki di sana pada tahun itu dengan pakai yang bisa bilang kayak gue pakai sekarang, tapi mungkin lebih ke tuxedo mode. Tapi di waktu yang sama itu bener-bener bisa dibilang mencekam. Ini kalau gue baca kan ini walaupun secara set ceritanya itu di Batavia atau Jakarta Tempo dulu, tapi gila ini syutingnya di Semarang, di Klaten, di kota-kota tua. Aku kira tuh ini setnya tuh bakal full di kota tua Jakarta, tapi apa sih lokasinya di pas credit roll itu gue kayak wow, kapan-kapan gue liburan mau jalan kaki ke sana dah anjir. I really want to just walk on the streets kayak ngadem gitu, kayak sambil ngopi atau apa gitu. Because the way she choose the set and everything, it feels like I want to be in that place like right now. Acting is really freaking stellar.
all of it is really stellar in this one. I really love. I really miss this kind of movie, man. I really miss Indonesian period movie. Like, I want to see more of this, please. Ini film bisa gue bilang ini benar-benar indah, tetapi film ini slow burn. Jadi buat kalian yang pengen nonton kayak wah ini film baru nih, ini pasti seru pak, namanya juga Perang Kota, pasti seru, pasti dari this movie is not for you guys. Dan film ini juga tadi karena emang tipikalnya film festival ya, it's gonna be slow burn, but at the same time it feels really engaging. Kan film ini juga diadaptasi dari buku Jalan Tak Ada Ujung ya, karya Mokhtar Lubis. Aku gak tahu apakah di buku juga seperti itu, kayak gimana caranya Oli Surya mengadaptasi cerita itu rasanya tuh kayak bener-bener kita dibuat care banget sama karakternya. Karena judulnya Perang Kota di set pada periode aksi gerilya Belanda, kalian pasti akan berharapnya ini bakal jadi film action lah. No, action itu cuma kayak untuk beberapa momen doang. Tapi film ini fokus ke dramanya, ke drama karakternya. And my god, the way the characters act, the way they coordinate stuff, it feels believable. It feels so believable and I love it. Di awal-awal kita benar-benar gak tahu apa-apa. Pokoknya kita melihatkan karakter Guru Isa yang diperanin oleh Chico Jericho, dan itu benar-benar kayak kita agak blank. Kita tahu dia guru, tapi motivasinya dia apa? Aksi gerilya dari mana-mana, udah suara tembak-tembakan, tapi kayak wait, what his goal is. Dan habis itu kita ditampilkan karakter lain itu di stacking, bisa dibilang kayak di runut gitu, untuk dari poin A ke poin B ke poin C, walaupun beda lokasi itu masih dalam satu jalur cerita yang sama. It feels so, I really love it, but at the same time itu ada, jujur aja ini adegan awal gue dengar sampai paru-paru gue berguncang aja. Dan dibalut juga dengan rasa, bisa dibilang kayak ada cinta segitiga di situ. Dan kupikir tuh karena set periode itu kisah cintanya mungkin kayak ya gini lah. But ini bukan tipe cinta segitiga yang gua harapin ya. Itu udah sampai di titik dimana itu udah adegan intim itu. Itu gue nonton gue literally bengong, kayak itu gue nonton kayak bengong, gue gak tahu harus apa sih, ngelihat pinggir, ngelihat kanan, apakah gue harus tetap lihat apa itu. Gue bengong kayak wow, I know this is festival movie, I know it's rated D17 untuk dewasa, but that scene alone explains the relationship of the characters. Jadi untuk setiap adegan tuh, walaupun dialognya bener-bener minim, itu bener-bener ngejelasin karakternya seperti apa, sifat karakternya seperti apa, psikologis karakternya seperti apa sih relationship untuk setiap karakternya itu kayak gimana. It's a perfect combination in every shot, every scene, every dialogue, and every action that they did really correlates with the world, the story, and also the characters. I really loved it. Also the tension of this movie, I mean it is slow burn, dan balik lagi tenang tapi mencekam. Kayak bahkan di saat yang sangat tenang pun itu gua masih bisa ngerasain kayak there's something going to happen in the few seconds. Walaupun itu dialog sederhana, kayak antisipasi kita untuk sesuatu yang terjadi berikutnya tuh kayak agak gimana ya, agak punch gitu. It's hard for me to explain it. Dan bahkan di saat-saat yang benar-benar tenang, ada antisipasi sesuatu yang buruk akan terjadi berikutnya. But I don't know what it is. And the vibes of the movie, I know I said before kayak ini film yang bakal gue nonton sapu bertas, tapi gue benar-benar kangen kayak vibe film awal tahun 2000-an. Soalnya ini gue rasanya kayak gue lagi nonton di tahun 2005 atau 2008, walaupun aku masih kecil di era tersebut, but I still got the vibe that this is a festival movie, but at the same time this is a popcorn movie. Gue di tengah-tengah film gue kayak lagi pengen banget makan popcorn tengah-tengahnya gitu kayak. Dan ya aku gak tahu secara historical accuracy kayak gimana. I gotta ask my friend about that. Tapi dari set design itu segala macam ya, I really enjoy it. I really love it. I really dig it. Especially I really dig the colors. Kayak warna-warnanya tuh kayak bener-bener gue lagi lihat stage play. Ini kayak gue lagi lihat pentas seni di teater gede, warnanya bakal kayak gitu. Rasa vibe warnanya juga bakal kayak gitu. Dan filmnya juga di format
dengan sinematografi yang bener-bener indah banget buat dilihat. I'm not joking, that those shots, every shot in this movie really looks damn beautiful. aku gak tahu dia Mbak Molly Surya dapat budgetnya segede apa, but I can guess it's really fucking big. Dan it's really worth it. It's really damn worth it. Bahkan di adegan action pun itu shotnya tuh kayak masih indah banget, man. I never watched any of her movies, but this movie is only beautiful and won my heart. It won my heart. Dan filmnya juga dibalut dalam aspek rasio yang secara historically relevant. Dan ini mengapa aku memilih video ini dengan aspek rasio yang seperti ini. To not only pay respect of the movie, but also pay respect of the period of time. Dengan aspek rasio yang seperti ini, ditambah juga dengan audio Dolby Atmos, saran aku, mending kalian nonton di bioskop-bioskop CGV, terutama Starium ataupun yang secara auditorium bisa gede lah. And hopefully one day screening IMAX. Hopefully this movie is definitely will be good if I can experience it in IMAX with that aspect ratio in mind. Menggabungkan aspek rasio dengan periode waktu yang relevan, ditambah juga dengan sound design yang seperti itu, wajib banget nonton di layar lebar. Satu, wajib banget nonton di layar yang bener-bener fasilitasi secara lebar. Jadi makanya aku sarankan layar-layar CGV, and hopefully one day bisa experience for IMAX, like optimize for IMAX viewing. I would love to see that. I would love to rewatch that in that kind of theater. Ini aku baru edit sekarang dan aku menyadari bahwa Perang Kota udah banyak kena sweep anjir. I wanna rewatch that, but anjir lah dapatnya hilang. And speaking of sound design wise, ada beberapa bagian foley-nya yang benar-benar copy paste. Kayak mereka kan ada adegan mereka ngekokang senjata, itu ada mungkin ada beberapa shot yang mereka ada senjatanya itu suara kokangnya sama, kayak itunya suaranya di copy paste, dan it kind of bugs me out. It kind of took me away and I almost laugh at that. I'm sorry. Alright, I think that's enough. And final score for the movie, I give it 95 out of 100. Alright, that's it. Definitely on my list of 2025 best movie I watched this year. Terutama kalian harus dapat cinema experience-nya. Kalau masih ada di kota kalian. Di kotaku udah gak ada. The vibe is just different and oh my god, gue cinta banget sama gue pertama kali nonton gue langsung jatuh cinta kayak gini, man. Gue akan nonton lagi kok. Kalau ada bioskop yang masih nayangin, I'm gonna rewatch it. Hopefully next week. Aku rekam ini pada tanggal 30 April dan sekarang waktu aku ngedit ini tanggal 8 Mei. Mohon maaf, aku ada beberapa hal yang harus kulakukan di realita. Tapi now di kotaku di Bandung udah literally hilang dari peradaban. Bahkan CGV udah gak ada yang tayang. I wanna rewatch this, please. Dan satu pesan terakhir, tolong untuk petugas bioskop, ini kan film dewasa ya, gak ada sensor sama sekali. Kalau misalkan kalian melihat ada anak kecil masuk ke dalam auditorium, mau itu dituntun sama orang tuanya atau gimana, please suruh anak kecil itu keluar. Dan kalau ada orang tuanya, suruh orang tuanya keluar juga. Ini jujur, ini gue masuk ke bioskop, gue berharap dengan penonton kayak yang mungkin bisa kisaran anak kuliahan sampai anak SMA, tapi seberang kursi gue, sebelah tangga tempat gue duduk, itu sekeluarga, satu bapak satu ibu sama dua anaknya, kisarannya juga mereka masih SD. Like, gue gak mau ngomen untuk bagian orang tuanya, tapi gue bakal ngomentar kayak, why? Kenapa pihak bioskop masih kayak yang seperti ini tuh mesti bisa dilewatin aja gitu. Man, ini film dewasa. Oke lah kalau misalkan kayak ada pembimbingnya, ada yang ngebimbing, ada yang
ada orang tuanya atau apa. Tapi please, aku gak masalah kalau misalkan ada anak kecil dituntun sama orang tuanya dia waktu nonton film remaja. Ini film dewasa. Dan spoiler, ini film ada adegan intim yang bener-bener lama. Itu please lah, kalau misalkan kalian mau nonton ini, jangan bawa anak kecil, anak terutama anak SD, janganlah. Anak-anak kecil janganlah. Remaja gue mesti oke. Jangan bawa anak kecil, jangan seperti dua orang bajingan itu ya, tolong ya. Dan tolong untuk pihak bioskop, kalau misalkan kalian melihat orang tua membawa anak kecil buat nonton film ini, mereka masih ngomel kan, tapi kan kita udah beli, udah ini, masa gak ini, biarin aja, sumpah. Kayak udah tahu ini film bukan untuk anak-anak, ya. Film remaja gue masih bisa oke lah, ada anak-anak masuk, ya. Soalnya untuk ngebimbingnya tuh kayak gak sekeos itu, palingan cuma bak pikuk doang ya. Dan di ini film ini bener-bener ada adegan intim, dan ada adegan intim yang lama, ada adegan anak kecil tembak point blank headshot. Dan kan namanya juga anak kecil pasti bakal banyak nanya dong ya. Itu sumpah, itu anak kecil gak diem dari awal sampai akhir. Gue susah buat nontonnya, anjing. Jadi mohon lah pihak bioskop ini yang kayak gini jangan sampai kejadian lagi. Ada film lain, Jumbo masih ada. Jangan bawa ke film perang kota, anjir. Gua tahu mau ngejelasin sejarah, tapi jangan film ini juga. Udah tahu ratingnya dewasa, astaga. Dan itu saja dari aku. Dan kalau misalkan kalian suka, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Dan kalau misalkan kalian udah nonton, ya silahkan ketik di komentar. Let's discuss about it. Dan kalau misalkan kalian ingin follow aku juga ada beberapa sosial media. Serta kalau misalkan kalian mau support aku open traktir, open tip tab, dan open Streamlabs. Itu pun kalau kalian mau support aku dan sesuai dengan kenyamanan masing-masing aja. Walaupun aku ada beberapa tagihan yang harus dibayar minggu ini. Dan ya, terima kasih buat nonton. Dan jika Mbak Molly Surya lihat video ini juga, this movie deserves a standing ovation. And I would love to watch this movie again. Dan kayaknya juga gue beres ini bakal maraton film Molly Surya yang ada di Netflix. I really love it and I really want to watch this kind of movie again. Oh my god, thank you so much Molly Surya. I really appreciated this movie and I would love to watch it again and again and again. Terima kasih karena udah nonton videonya sampai akhir. Sampai jumpa kapanpun, dimanapun, di masa depan. Cheers and out.